Nah, sebelum kita manasin mobilnya ya lur, ada beberapa hal dulu. Ini kan penanda oli, remnya. Nah, itu alarmnya kan pasti bunyi karena ada paling tidak ininya yang tanda tanda pentung itu, tanda seru itu udah kelihatan perlahan mulai naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi lur bersama saya Pak Budi. Masih di channel saya ya, Pak Budi Buitare. Yuk lur, ini langsung saja nggak basa-basi. Berhubung ini sampai di pool kemarin, terus tadi pagi belum sempat saya panasin, dan ini saya mau manasin mobil. Ini dia lur mobilnya. Nah, sebelum kita manasin mobil ya lur, ada beberapa hal dulu yang perlu kita lakukan sebelum menyalakan mesin. Nah, langsung saja ini saya saya sekalian lah, nggak usah panjang lebar saya ngejelasin, toh juga bingung mau ngejelasin apa aja. Mending kita shooting sambil saya jelasin sedikit sepengetahuan saya lur. Nah lur, ini dia langkah pertama ya. Sebelum kita nyalain, sebelum kita nyalain, kita perlu memastikan dulu bahwa olinya itu pas, nggak kurang. Jadi kita perlu cek dulu nih bagian sini. Ini kan penanda oli. Kita cek dulu olinya lur. Susah ya. Nah, itu kan ada bekas-bekasnya nih, ini pernah. Terus sama ini olinya kan udah masih di sini, jadi dalam kategori aman. Toh baru kemarin juga itu di Legundi gantinya, jadi masih aman lah. Cuman kan walaupun ganti belum lama, tetap harus kita cek dulu sebelum kita nyalakan ya. Dan berhubung masih oke, nggak ada masalah pada oli, kita balikin lagi. Nah, untuk yang kedua, setelah oli, kalau ini sih sebenarnya nggak begitu nggak harus diiniin ya. Cuman untuk antisipasi ini, kita kedua itu untuk ke angin. Jadi kita nguras angin dulu. Soalnya kalau angin nggak jarang dikuras, di pengereman itu nanti agak kayak magak gitu, kayak keras di rem. Jadi kita kuras dulu. Nih sebelum kuras tapi kan harus kita ganjal dulu, supaya nanti harus kita ganjal. Terus remnya kita lepas juga. Nah, udah ganjal, tinggal masuk ke kabin, kita ngelepas handrem. Terus kemudian kita nguras angin di tabung itu. Nah, buka dulu. Ini tancepin aja sekalian. Nah, kita lepas dulu handremnya. Dah, tuh kan. Kalau nggak diganjel, dilepaskan gelundung untuk antisipasi. Nah, oke, langsung saja kita cus turun ke bawah buat nguras remnya. Nah, biar nggak capek ini pakai gancu. Sendiu aku taruh. Nah, ini tinggal kita dorong aja. Nanti kan akan nanti akan keluar kayak angin itu. Kayak kayak air. Tapi itu sebenarnya kalau saya rasakan itu, saya sentuh itu kayak minyak pelumas itu.
kita sentuh ininya juga lur nih. Ini kan kerasa kayak minyak kok ini. Nah ininya. Nah ini kayak udah ada minyaknya nih. Nah itu kan di tangan kelihatan. Nah itu yang bikin di rem itu atos keras, itu biasanya itu. Kalau kata temen sih yang lebih senior ya, itu nggak perlu ngurahnya, itu nggak perlu nggak perlu sampai kosong, cukup kalau airnya udah keluar. Cuman kalau saya kan mantepnya kalau airnya itu udah kalau kosong lah, kalau kosong lebih mantap lagi. Tak skip dulu nunggu kosong lur. Oke lur, nah ini kelihatan kayak ngene ya lur. Nah, ininya agak ada itu pelumasnya sama ini. Di bagian itu kan kayak basah ini. Nih itu bekas kayak minyak itu yang keluar. Ini juga udah udah sedikit anginnya udah habis. Nah udah kayak gitu. Langsung aja lur kita masuk ke ini, ke kabin, kita nyalakan. Oh ya lur, hampir lupa tadi sebelum langsung buang angin, harusnya itu dipastikan dulu netral, harus netral dulu. Ini berhubung udah netral, langsung aja kita nyalain. Nah itu alarmnya kan pasti bunyi karena handremnya dicopot atau anginnya juga itu. Kita nyalakan aja. Nah, ini alarmnya kan masih bunyi juga. Soalnya anginnya kan masih kosong. Tuh ada juga indikatornya itu juga. Nah maksudnya itu, tapi kalau tak handbrake langsung mati lur. Juga perlu dilihat dulu sebelum, kalau udah nyala itu sebelum maju atau mundur perlu perlu memastikan dulu ini. Paling tidak ininya yang tanda pentung itu, tanda seru itu mati dulu itu, soalnya kan remnya anginnya masih di merah, jadi nggak bisa, masih tekor lah intinya. Kalau dimasukin nggak tahu bisa atau enggaknya, cuman resiko lah, makanya saya nggak coba. Cuman kayaknya udah nggak bisa, udah habis soalnya anginnya, jadi biar ngisi dulu. Nah, kalau stasioner kayak gini, bunyi kayak gini, itu ngisinya kan lama. Kalau pengen pengen cepet ngisinya itu harus digas saja, nanti pasti cepet naiknya. Kayak ini tak gas ya. Karena tadi baru nyala, saya gasnya pelan aja dulu, mau langsung gas gede kayak nggak tega gitu loh. Kalau untuk anjurannya sih nggak tahu sih, lebih baik itu pelan dulu terus gede atau langsung gede, nggak tahu. Ini nanti tak gas aja di RPM yang hijau, nanti ngisinya cepet. Tuh udah kelihatan tuh, perlahan mulai naik itu loh, nah kan. Perlahan mulai naik itu loh. Apa kalau gasnya gede cepat naiknya, perlahan mulai naik itu loh. Kelihatan kan? Paling butuh sekitar berapa menit ya, nggak sampai 5 menit sih kalau gasnya gede. Tapi kalau gasnya kecil ya bisa jadi 5 menitan, bisa lebih. Ini tadi barusan kan sekitar berapa tuh, sekitar di menit berapa ini. Nah ini baru semenit udah separuh, kurang lebih semenitan udah separuh dulu. Jadi cepet ya, paling sekitar 5 menit udah sampai ke 10 ini kan, di angka 10 udah full itu. Kita lepas lagi aja lur. Nah kayak gitu lur, intinya kalau sebelum menyalakan mesin, lakukan hal itu.
Kayak pertama ngontrol oli, kedua kalau ini kan berhubung apa namanya, berhubung mobilnya gede jadi berat, jadi radiatornya itu nggak saya cek. Tapi kalau cuman mobil kol dieselan itu yang CDD pasti saya jungkitin dulu, karena kalau mau ngecek oli kan juga harus jungkitin kabin dulu kalau CDD. Tapi kalau ini kan bisa nggak jungkitin kabel, nggak jungkitin kabin bisa. Tapi kalau CDD kan harus jungkitin kabin. Jadi oli dicek, radiator dicek, terus itu habis itu nyalakan. Dan karena ini angin, itu kan udah lama nggak saya kuras. Toh juga anjurannya itu harus rutin, beberapa waktu sekali itu bagian situ harus dikuras. Makanya tadi saya kuras dulu, biar kalau kita ngerem itu dirasakan itu lebih empuk gitu. Di penyak, diinjak itu lebih empuk. Tapi kalau anginnya udah lama nggak dikuras, kalau kosong itu yang kerasa banget. Diinjak segini kayak nggak langsung ngerem, tapi giliran pakai tenaga langsung nyut, langsung set. Jadi pengeremannya itu nggak enak. Jadi makanya tadi saya kuras dulu, tujuannya biar enak. Oke lor, gitu aja. Sedikit masukan, sedikit tutorial, sedikit hal yang saya ketahui sebelum menyalakan mobil. Gitu aja lor. Semoga bermanfaat ya lor. Jangan bosan-bosan juga untuk ngikutin channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.